Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kabar-kabari Islami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala anugerah yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita adalah anugerah yang begitu besar. Dan dari seluruh anugerah dan karunia Allah Subhanahu wa taala, daripada kita manusia, kita lakukan dan kita perbuat dengan hal-hal yang baik. Ketika kita berbuat hal yang baik, maka ketika itu kita akan dipertanyakan di pengadilannya Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang kita akan bahas saat ini adalah hadis tentang tiga sifat manusia yang akan dipertanyakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadis dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, dan ini adalah hadis qudsi, yaitu termasuk firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, sesungguhnya orang yang pertama akan diadili di hari kemudian adalah orang yang gugur di medan peperangan, yaitu mati di dalam keadaan syahid. Ketika di hadapan mahkamah Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan anugerah dan karunia yang Allah telah berikan kepada dirinya dan dia mengakuinya. Dan ketika itu Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada diri hamba tersebut, apa yang telah engkau lakukan dengan karunia dan anugerah yang telah aku berikan kepadamu? Dia pun berkata, aku berjuang di jalanmu fisabilillah dan aku mati di dalam keadaan syahid. Allah Subhanahu wa taala pun lalu berkata, kadzabta, bohong engkau, kata Allah. Walakinnaka qatalta li an yuqala jari. Akan tetapi engkau mati di medan perang itu agar engkau dikatakan sebagai seorang pahlawan atau syahid. Faqad qila thumma umira bihi fahusiba ala wajhi hatta ulqiya finnar. Maka Allah Subhanahu wa taala menentukan daripada ketentuannya di dalam pengadilannya, lalu wajah orang tersebut pun diseret dan dilemparkan ke api nerakanya Allah. Nauzubillah min zalik. Lalu orang yang kedua, Allah Subhanahu wa taala adili dan di depan mahkamahnya Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang ini? Orang yang mempelajari ilmu agama, mengajarkan agama dan membaca Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala pun terhadap orang ini menimbulkan dan mengingatkan karunia-karunia Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah berikan kepada dirinya, dan dia pun mengakui karunia yang besar yang telah Allah berikan kepada dirinya. Lalu Allah Subhanahu wa taala bertanya, apa yang telah engkau lakukan dengan karunia yang telah aku berikan tersebut? Dia berkata, aku telah belajar agamamu karenamu, wahai Allah, dan aku mengajarkannya karenamu, wahai Allah, dan aku membaca Al-Quran karena engkau, wahai Allah. Allah Subhanahu wa taala pun berkata, kadzabta, bohong engkau. Walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqala alim. Akan tetapi engkau belajar ilmu agama karena engkau ingin dipanggil orang alim, orang yang paham agama. Wa qara'tal Qur'an, dan engkau membaca Al-Qur'an liyuqala huwa qari, engkau ingin disebut oleh orang lain yaitu qari. Faqad qila, engkau sudah mendapatkan hal tersebut. Summa umira bihi fahusiba ala wajhi hatta ulqiya finnar.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala menentukan daripada mahkamahnya dan pengadilannya, maka diseretlah orang tersebut dan masuk ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah, summa nauzubillah min zalik. Kemudian orang yang ketiga diadili di depan mahkamah Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang diberikan rezeki yang luas. Allah berikan dia rezeki yang luas, lalu dia bersedekah kepada hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Allah pun mengingatkan karunia-karunia-Nya yang telah Allah berikan kepada dirinya, dan ia mengakui bahwa dia telah diberikan karunia tersebut. Lalu Allah Subhanahu wa taala bertanya, "Apa yang telah engkau perbuat dengan karunia yang telah aku berikan tersebut?" Dia berkata, "Wahai Allah, aku telah infakkan dan sedekahkan hartaku karena engkau, wahai Allah." Lalu Allah Subhanahu wa taala berkata dan menjawab, "Kadzabta, engkau berbohong. Walakinnaka fa'alta liyugala huwa jawad." Akan tetapi engkau menginfakkan dan bersedekah agar engkau dibilang orang yang dermawan. Faqad gila, dan engkau telah diberikan dan dinamakan oleh hambaku demikian. Summa umira bihi fahusiba ala wajhi summa ulqiya finnar. Maka dia pun diseret oleh malaikat dan diceburkan ke jurang api neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min zalik. Hadis riwayat Imam Muslim, dan begitu juga ada di dalam riwayat Imam Tirmidzi dan Imam Nasai. Hadirin para pemirsa kabar kabari rahimakumullah. Inilah hadis yang telah membuat kita tercengang, yang telah membuat kita agar kita waspada, agar kita beramal ibadah hanya untuk kepada Allah Subhanahu wa taala dan benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang mati syahid, mereka yang mengajarkan ilmu agama, membaca Al-Quran, mereka yang bersedekah di dalam hadis ini, ternyata ada sebagian hamba Allah yang melakukan perbuatan kebaikan yang begitu besar, ternyata bukan karena Allah. Karena apa? Karena ingin dinilai, karena ingin dinamakan oleh seseorang, dia adalah pahlawan, dia adalah orang alim, dia adalah qori, dia adalah seorang yang dermawan. Dan itu sudah ia miliki dan sudah ia dapati dari hamba-hamba Allah, dan bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah, summa nauzubillah min zalik. Mudah-mudahan di Ramadan yang berkah ini kita bersedekah, kita menjadi dermawan karena untuk Allah Subhanahu wa taala, dan kita baca Al-Quran karena untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam husnul khatimah, dan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari pengadilannya Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.